Anak itu sedang mimpi basah. Dia terbangun tiba-tiba. Air kencingnya mengalir ke mulut ibunya. Anak itu melepas pakaiannya, membersihkan noda air, kemudian menyembunyikan pakaian di wajan. Jadi tidak ada yang tahu dia sedang mimpi basah. Benar-benar anak yang pintar. Namun, keesokan paginya, saat ibunya ingin memasak, anak yang nakal, siapa yang menyuruhmu menyembunyikan benda ini di dalam wajan? Benar, ini adalah sepasang anak nakal. Orang lain memanggil mereka saudara telur burung. Mengapa memberikan nama itu? Karena mereka mencuri telur dari burung setiap hari. Ketika makan siang, saat ibunya tidak memperhatikan, sang kakak mengambil beras dan menyembunyikannya di saku. Kemudian, keduanya pergi ke tanah kosong. Biji nasi ditaburkan di atas meja. Kemudian berteriak seperti gagak. Lihat, bukankah itu terpancing? Gagak sudah turun, maka sarang akan kosong. Anak itu memanjat ke atas pohon, kemudian mengambil telur. Anda satu, saya satu. Tinggalkan satu lagi untuk Gagak. Mereka memakannya dengan nikmat. Gagak berani marah dan tidak berani berbicara. Aku akan menjaga sarangku dengan baik. Keduanya sering naik ke atas pohon itu. Alasan mereka melakukan itu, karena keluarganya sangat miskin, sehingga terpaksa untuk memakan telur burung untuk melengkapi nutrisi. Mereka tinggal di daerah kumuh. Ayahnya baru saja dipenjara. Ibu melakukan pekerjaan kecil. Di rumah masih ada seorang nenek. Kedua anak sudah putus sekolah sejak awal. Tiap hari berkeliaran di sekitar rel untuk mendapatkan batu bara yang jatuh dari kereta, kemudian dijual untuk membantu keluarga. Sampai di usia ini, makanan yang paling enak yang pernah dimakan mungkin adalah telur gagak. Hingga hari ini, sekelompok pekerja di tanah kosong itu, pohon besar ditumbangkan. Mereka sangat tertekan, karena mereka tidak bisa makan telur gagak lagi. Tanah kosong dibangun sebuah toko. Segera, restoran pizza dibuka di sana. Pada hari pembukaan, semua anak-anak datang untuk menonton. Balon, karpet merah, bunga, kamera, bintang besar datang untuk memotong pita pembukaan. Ini adalah kemewahan yang belum pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Mulai dari saat ini, pizza menggantikan telur gagak. Pizza terukir di hati kedua bersaudara. Mereka melihat iklan pizza di televisi hingga menelan ludah sendiri. Ibu, saya ingin makan pizza. Makan, makan, makan. Saya melihat kau seperti pizza. Satu loyang pizza harus 300. Aku tidak mampu walaupun aku menjualmu. Yah, aku ingin memakannya. Kedua bersaudara langsung keluar dari rumah. Mereka bertemu pria yang mengantar pizza. Pria itu tersesat. Segera, mereka melakukan kesepakatan. Mereka menunjukkan jalan. Pria itu harus membiarkan mereka melihat pizza. Pada pandangan ini, sudah masuk dalam hatinya. Warna-warna cerah dengan aroma keju yang kuat. Keduanya terpikat olehnya. Ah, sangat harum. Pria itu setelah melihat kelakuan ini, segera kabur dari mereka. Dia hanya menyisakan satu selebaran pizza. Mereka membawanya pulang rumah. Neneknya melihatnya. Bukannya hanya seloyang kue. Lihat aku. Dia langsung beraksi. Kedua saudara pergi untuk membeli bahan-bahan. Neneknya mulai membuat kue. Dia membuatnya seperti foto pizza. Segera, kuenya sudah jadi. Baunya sepertinya berbeda, dan tidak bisa ditarik. Kemudian mereka mencobanya. Sangat tidak enak. Mereka merasa ditipu. Untuk mencapai keinginan mereka, mereka memutuskan menghemat uang untuk membeli pizza. Tapi dengan memungut batu bara, sebulan tidak sampai 300. Keduanya meminta bantuan paman yang bekerja di stasiun kereta api. Paman melihatnya. Anak-anak sangat polos. Kemudian dia membawa mereka ke tempat rahasia. Di sini, ada tumpukan batu bara yang kecil. Keduanya sangat senang. Mereka membawa satu goni. Jika goni tidak muat maka letak di saku. Setelah semua dijual, akhirnya mereka mengumpulkan 300 rupiah. Pizza sudah ada di depan mata. Tapi saat mereka di depan toko, mereka dihentikan oleh satpam. Orang miskin masih ingin pizza? Pergi. Karena identitasnya yang miskin, mereka tidak diizinkan memasuki toko. Restoran pizza sangat mewah dan tinggi, tapi mereka kelihatan kotor. Kedua bersaudara pergi dengan kecewa, tapi mereka tidak menyerah. Setelah bertanya ke paman, keduanya mengerti sebuah kebenaran. Identitas itu bergantung pada pakaian. Dengan menggunakan pakaian kotor,
Tentu saja orang lain tahu kalian adalah anak-anak kumuh. Bagaimana jika kalian memakai pakaian baru? Keduanya telah belajar untuk makan pizza. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan uang lagi untuk memberi baju baru. Bagaimana mereka bisa menghasilkan uang? Mereka terpikir sebuah metode lama, memungut ponsel. Anak ini memegang tongkat kayu dan berdiri di rel kereta, terus mengawasi kereta di depannya. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia ingin memungut ponsel. Anak-anak India di daerah kumuh, mereka tidak pernah membeli ponsel. Mereka memungutnya dari kereta. Satu kali pukulan, ponsel didapatkan. Kelinci kecil, jangan biarkan aku menangkapmu. Bye-bye. Demi membeli pakaian baru agar bisa makan pizza. Kedua bersaudara juga mengambil jalan ini. Tapi, karena terlalu baik, dia tidak bisa melakukannya. Terpaksa mencari cara lain untuk menghasilkan uang. Mereka menarik gerobak, ingin menjadi pengemudi untuk membawa orang mabuk pulang. Tidak disangka kualitas gerobak tidak memenuhi syarat. Gerobaknya hancur saat diduduki. Tak berdaya, mereka terpikir untuk mencuri penutup sumur. Tak disangka, mereka tidak mampu mengangkatnya. Gagal lagi. Pada akhirnya, tidak ada cara lain. Kakak, mari kita jual anjing ini. Sebelumnya, anjing anak kaya dibeli dengan harga 25.000. Rencana yang bagus. Kedua bersaudara mengendong anjing kecil dan pergi ke jalanan. Paman, apakah Anda ingin membeli anjing? Berapa? Ini murah, 25.000. Apa? Pergi. Gagal menjual anjing. Tampaknya mereka harus menggunakan cara yang sederhana. Mereka pergi menempelkan iklan dan membagikan selebaran. Dan juga membantu orang lain memindahkan air. Walaupun sangat capek, tapi saat mereka menerima gaji, mereka sangat senang. Akhirnya, setelah kerja kerasnya, mereka berhasil mengumpulkan uang untuk membeli pakaian. Tapi melihat bangunan yang mewah ini, mereka mundur. Wow, mereka tidak akan pernah membiarkan kita masuk. Keduanya duduk di tepi jalan dengan wajah sedih. Apa yang harus saya lakukan? Saat itu juga, dari mal keluar sepasang ayah dan anak yang kaya. Mereka baru saja membeli pakaian baru. Sang anak ingin makan skon di tepi jalan, tapi ayahnya merasa tidak higienis dan tidak boleh dimakan. Pada saat itu, ayahnya memegang sakunya. Ada barang yang terlupakan di dalam mal. Dia segera masuk untuk mengambilnya. Melihatlah keinginan mereka untuk makan skon. Kedua saudara memiliki rencana. Dia memutuskan membeli pakaian baru mereka. Mantap, ini brand besar. Kedua bersaudara mengenakan pakaian baru mereka. Teman-teman mereka sangat iri. Mereka berjalan dengan bangga ke restoran pizza. Tapi mereka bertelanjang kaki, sehingga mengekspos kenyataan bahwa mereka orang miskin. Satpam menghentikan mereka berdua lagi. Pada saat itu, manajer keluar. Melihat kedua anak itu lagi, sebuah tamparan mendarat di pipi mereka. Tamparan ini dipukul di wajah. Itu menghancurkan harga diri anak itu. Dia sangat kecewa, hanya karena mereka miskin, sehingga mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk makan pizza. Mereka menangis dan pulang rumah. Namun, saat sampai rumah, neneknya sudah meninggal. Keluarganya bahkan tidak mampu membayar pemakaman. Sang kakak memberikan uang 300 itu ke ibunya. Pada hari ini, penghinaan dan kesedihan menyebar di hati mereka. Mulai hari ini, mereka tidak pernah mengatakan mereka ingin makan pizza lagi. Hingga hari ini, video kedua bersaudara dipukuli beredar ke seorang wartawan. Saat mereka melihat, mereka sangat senang. Mereka menggunakan video ini untuk memeras pemilik toko pizza. Ini tentang menyakiti anak-anak. Jika video terekspos, bisnisnya pasti akan terpengaruh. Bos pizza akhirnya mengalah. Dia ingin membeli video itu. 100.000, tidak boleh lebih. Mereka terdiam. Dia hanya ingin memeras 5.000 saja. Pada saat ini, keserakahan tiba-tiba dimulai. Kakak, berapa banyak yang mereka kasih? 6.000. Aduh, kakak, kau sangat jago. Mereka mengenakan pakaian baru, bersuka cita untuk mengambil uang. Tapi saat mereka ingin melakukan transaksi, di berita melaporkan video anak yang dipukuli. Ternyata temannya menjualnya ke surat kabar dengan harga 7.000. Kakak, apakah saya melakukan hal yang benar? Haha. Dasar idiot. Setelah berita disiarkan, segera mengejutkan semua orang. Daerah kumuh yang terlupakan tiba-tiba menjadi fokus utama. Wartawan bergegas untuk mewawancarai. Kedua bersaudara melihat berita di televisi. Mereka mengira mereka sudah membuat kesalahan yang besar.
Mereka segera bersembunyi. Ibunya baru mengetahui bahwa anaknya telah dipukuli, tapi dia tidak bisa menemukan kedua anaknya. Dia cemas hingga menangis. Keesokan hari, polisi datang. Akhirnya di tepi sungai, mereka menemukan kedua anak itu. Kedua anak memeluk ibunya. Mereka sangat takut, tapi mereka masih diundang ke atas mobil. Mereka dibawa ke restoran pizza. Pada saat ini, pintu toko penuh dengan orang-orang. Balon, karpet, dan kamera lebih spektakuler daripada hari pembukaan. Kedua anak bertelanjang kaki. Di bawah sorotan semua orang, mereka secara pribadi diundang ke toko oleh bos. Bos memberitahu mereka, seterusnya datang toko ini. Pizzanya gratis. Ini adalah cara bos untuk membalasnya. Dia memberikan sebuah pertunjukan besar untuk semua orang. Tapi kedua anak tidak tahu, mereka akhirnya bisa makan pizza impian mereka. Tapi setelah menggigitnya, keduanya mulai menolak. Mereka bilang, ini tidak selezat seperti yang mereka pikirkan. Tidak selezat pancake yang dibuat neneknya. Gadis itu berada di ladang tandus, menemukan mobil bekas. Saat mengemudi pulang dan bersiap untuk memperbaiki, ia menemukan wajah robot di bawah mobil. Kedua bola mata bergerak dalam cahaya biru. Setelah mengkonfirmasi mata, mobil tiba-tiba mulai berubah. Berubah di depan manusia untuk pertama kalinya. Mulai membentuk wujudnya. Gadis itu hanya diam terpaku di bawah. Ia bangkit dan melihat robot itu. Robot itu mundur 2 langkah, bersembunyi di sudut, menutupi wajahnya dengan tangannya. Menghadapi pendekatan gadis itu memegang wajahnya. Ia menerima sentuhan gadis itu. Ketika dia menanyakan nama gadis itu dengan jarinya, gadis itu menjawab namanya Charlie, baru berusia 18 tahun. Charlie bertanya siapa namanya. Dia tidak bisa berbicara karena kerusakan sistem suaranya. Charlie terdiam sebentar. Charlie menamainya Bumblebee. Mengapa Bumblebee tidak bisa berbicara? Bagaimana ia muncul di bumi? Ternyata terjadi perang planet Cybertron. Setelah Autobots kalah dari Decepticons dalam perang saudara, Optimus Prime akan mengirim kembali anggota ke seluruh alam semesta. Mengirim Bumblebee ke Duyekyu untuk mendirikan pangkalan perlindungan. Bumblebee melarikan diri ke bumi dan jatuh di situs pelatihan militer AS. Menghadapi pengejaran sekelompok pasukan Amerika, Bumblebee dengan cepat melarikan diri tetapi juga diblokir. Pada saat ini adik laki-laki Decepticon tiba, membunuh sekelompok tentara Amerika, berperang dengan Bumblebee. Pita suaranya hilang setelah rusak, dan Bumblebee membunuh adik laki-laki Decepticon. Tapi dia juga terluka parah. Akhirnya berubah menjadi mobil. Jadi mobil itu yang ditemukan Charlie di ladang tandus. Keduanya datang ke pantai keesokan harinya. Charlie mulai mengajari robot konyol ini aturan hidup di dunia mereka. Namun, setelah Bumblebee berubah bentuk, ada pasir di kepala Charlie. Dan dia sangat bodoh. Dengan bodohnya membanting Charlie seperti membunuh. Ketika Charlie mengajarinya untuk menghindari manusia, bersembunyi di balik tumpukan pasir. Charlie pikir itu bisa menyembunyikan Bumblebee. Tapi Bumblebee bertubuh besar. Pada waktu bersamaan, 2 dari Decepticons datang ke bumi untuk menemukan Bumblebee. Memilih untuk bekerja sama dengan militer AS. Dan mengatakan kepada militer AS, Bumblebee adalah pengkhianat planet kita. Selama mereka membantu menemukan Bumblebee, robot itu akan memberi teknologi alien. Kemudian militer AS dengan senang hati bekerja sama satu sama lain. Bumblebee mulai menonton film, pelajari perilaku manusia. Tapi ketika Bumblebee memutar video Charlie menyelam, ini membangkitkan kenangan Charlie tentang ayahnya. Charlie tidak pernah keluar dari rasa sakit kematian ayahnya. Keterampilan pemeliharaan belum mencapai tingkat yang lebih tinggi. Persyaratan yang lebih sempurna. Charlie bingung. Bumblebee memberinya pelukan penuh kasih sayang pada saat ini. Charlie berada di tebing, ketika tidak memiliki keberanian untuk melompat ke laut. Bumblebee bernyanyi dan bersorak untuk Charlie. Saat Charlie dan temannya bermain lelucon, dia juga ikut bersenang-senang. Saat menghadapi kejaran polisi,
bersama truk besar di samping. Pergi meninggalkan Charlie. Apakah Anda pikir ini Optimus Prime? Pria ini sangat kaya. Bawa 1 miliar untuk jalan-jalan. Tahu tempat di sini tidak ada sekolah. Langsung bangun sekolah. Tahu jalan rusak. Langsung buat jalan baru. Di desa tidak ada sumber air. Bangun waduk air. Bangun tandon air. Semua yang dia sudah buat. Untuk desa ini, desa tidak ada hubungan dengan dia. Karena satu gadis cantik. Karena ketika pacar tahu, dia adalah anak orang paling kaya di kota. Dia langsung buat perbatasan antara dia dan pacar. Karena dia pikir orang kaya tidak baik. Jadi aktor utama memutuskan ke desa yang tempat pacar tinggal. Aktor utama mau tahu perbedaan antara keluarga dia dan keluarga pacar. Sekaligus dia juga mau bantu mereka. Setengah jalan, dia bertemu dengan preman. Setengah jalan, dia bertemu dengan preman. Mereka menyeret 2 wartawan keluar bas untuk membunuh. Pada saat ini, aktor utama panggil mereka. Dia tahu, ini anak milik preman. Preman generasi kedua. Mereka ingin memonopoli sumber daya alam. 2 wartawan mau mengetahui permasalahan ini. Aktor utama tidak peduli. Langsung memukul mereka. Tetapi tidak terlalu keras. Hanya mau beri pelajaran untuk mereka saja. Meskipun kali ini aktor utama berani. Tetapi dia sudah berkait dengan permasalahan politik di sini. Kemudian aktor utama jalan-jalan di desa. Di sini sangat miskin. Hanya tunggu keberuntungan. Pada hari berikutnya, ada seorang baik antar aktor utama ke rumah rukun tetangga. Pak RT adalah orang ramah dan baik. Susunan tempat tinggal untuk aktor utama. Hal ini membuat aktor utama sangat senang. Pada hari itu, aktor utama sedang memperbaiki sepeda. Tidak sengaja dia mendengar orang di desa sedang membahas tentang bangun sekolah. Sebenarnya, mereka juga ada sekolah. Tetapi 2-3 hari, selalu ada masalah. Beberapa hari yang tahu, ruang sekolah roboh. Buat 4 murid meninggal. Orang yang bertanggung jawab untuk membangun sekolah tidak peduli. Dia berkata dengan wartawan. Hal-hal yang bohong. Wartawan berkata ini adalah bangunan paling jelek. Tuan tanah langsung membunuh dia. Dan pura-pura kecelakaan motor. Orang di desa sangat marah tetapi mereka tidak bisa melakukan apa. Aktor utama mendengar hal itu. Langsung ambil sebuah cek. Menulis 800 juta. Hal ini membuat orang di desa mendebarkan. Pada saat itu, tuan tanah dapat telepon dari preman. Berkata posisi menteri dia sangat sulit untuk dapat. Minta tuan tanah buat hal-hal yang baik untuk desa. Kalau begitu, mudah untuk dapat. Tuan tanah sangat senang. Tetapi dia tidak mau buat. Dia tidak mau. Aktor utama sudah buat semua. Pada hari mereka mengadakan upacara peletakan batu pertama. Tuan tanah datang untuk bertemu sama aktor utama. Meskipun Anda kaya, tetapi permintaan dari orang miskin sangat banyak. Anda tidak bisa memuaskan semua orang. Gak apa-apa. Saya banyak uang. Kalau mereka mau 2 bulan juga oke. Tuan tanah sangat marah. Dia juga tidak peduli. Karena semua hal yang dia sudah buat dihitung untuk tuan tanah. Tuan tanah baru berangkat. Orang di desa minta untuk memperbaiki jalan. Sama dengan dulu. Aktor utama selalu tersedia. Banyak uang. Hanya 3 bulan saja. Di sini sudah jadi tempat wisata. Sekolah, rumah sakit. Air, semua ada. Pada liburan sekolah, pacarnya pulang kampung. Dia sangat kaget. Sekarang kampung sangat berkembang jadi maju. Semua harapan bertahun-tahun sudah dapat. Bagaimana ya? Pak RT berkata. Seorang pria seperti Tuhan sudah bantu mereka. Pada malam, pria itu baru masuk pintu. Pacar sangat kaget. Mengapa dia di sini? Mereka pura-pura tidak kenal bersama. Langsung makan. Kemudian pacar bertemu dengan aktor utama. Marah sama dia, karena mau ada dia. Jadi harus guna cara ini. Buat keluarga sayang dia. Bangun sekolah untuk desa. Memperbaiki jalan. Aktor utama tidak peduli. Karena dengan dia desa ini seperti keluarga dia. Ini adalah pekerjaan untuk dia. Sedangkan ayah aktor utama selalu anak kembali rumah untuk urusan keluarga. Aset triliunan. Tetapi aktor utama tidak mau. Karena ayah adalah orang yang berhati dingin. Dia tidak menyayangi orang miskin. Pada satu kali, aktor utama kasih 2 juta untuk orang miskin. Ketika pulang rumah,
Semua keluarga mengkritik dia bodoh. Karena semua orang dalam keluarga yang berhati dingin. Buat dia sedih dan tidak bisa tinggal bersama. Dengan aktor utama desa adalah rumah dia. Pada malam itu, dia tahu ada orang jual alkohol di desa. Produk dari tuan tanah. Aktor utama sangat marah. Dia sedang buat rencana untuk berhenti minum alkohol. Untuk orang desa, semua orang berhenti minum alkohol. Dan kerja lebih baik. Dia langsung membalikkan meja. Setelah Pak RT tahu cerita ini, sangat khawatir. Bilang aktor utama tidak sabar. Hal itu buat masalah untuk orang di desa. Mulai cerita. Dulu, juga ada seorang pria baik seperti Anda. Nama dia Lavi. Dia juga tinggal di kamar ini. Mau bangun desa. Pada tahun itu, ketika Lavi sudah wisuda, dia mau kembali kampung. Mau buka pabrik pembuatan keju. Buat pekerjaan untuk orang di desa. Pada saat itu, tuan tanah dan preman mau buka pabrik alkohol. Setiap hari, semua lelaki dalam desa selalu mabuk. Tidak mau kerja. Jadi Lavi minta orang jangan minum alkohol lagi. Tuan tanah tahu ada orang buat masalah. Langsung bakar pabrik keju. Banyak orang di desa juga dibakar pada saat itu. Kali ini, buat semua orang marah. Tetapi tidak marah sama tuan tanah. Semua orang pikir, kesalahan dari Lavi. Menyalahkan dia. Miskin jadi miskin saja. Sedikitnya mereka masih hidup. Sekarang sudah bagus. Semua sudah meninggal. Mereka laporan ke polisi. Untuk tangkap Lavi. Beberapa tahun yang lalu, Lavi menjadi orang yang berhati dingin. Tetapi berdasarkan pada kepintaran. Dia berbisnis sendiri. Dia tidak kembali desa lagi. Desa dikontrol oleh tuan tanah dan preman. Semakin hari semakin banyak orang pergi ke tempat lain. Setelah mendengar cerita, aktor utama diam saja. Karena pria yang Pak RT cerita adalah ayah dia. Jadi dia telepon untuk ayah. Ayah sangat senang. Ayah pikir anak mau pulang untuk bantu dia berbisnis. Tetapi aktor utama hanya berbicara saja. Dan matikan handphone. Pada saat ini, preman sudah kembali desa. Dia mau buat rencana dengan tuan tanah. Pemerintah meluncurkan proyek baru yang dekat di sini. Mereka mau beli tanah orang dengan harga murah. Kalau tidak jual jadi merampok. Kalau gak bisa lagi, membunuh. Tunggu semua sudah selesai. Jual untuk pemerintah. Hal ini lebih banyak uang dari pabrik alkohol. Tetapi yang pertama, harus mengatasi aktor utama. Pada hari itu, aktor utama ke danau untuk meneliti proyek saluran air. Tiba-tiba dia melihat banyak mayat. Masih tinggal orang hidup. Menolong dia. Dia cepat lari. Tiba-tiba dipukul. Mereka menusuk dia. Aktor utama sangat marah. Langsung mengikuti untuk balas dendam. Tetapi, ada banyak orang di hutan. Meskipun dia sangat kuat. Tetapi banyak orang, dia kalah. Dia luka parah. Dia jatuh di hutan. Sangat cepat. Di luar rumah sakit, banyak orang. Pacarnya minta dokter selamat dia. Pada saat ini, Pak RT baru tahu. Anaknya dan aktor utama cinta bersama. Ayah Lavi juga datang. Dokter berkata dengan ayah. Kami pasti selamat dia. Karena dia sudah bangun rumah sakit ini. Kemudian, ayah keluar pintu rumah sakit. Dia marah sama orang di desa. Meskipun desa sudah berubah. Tetapi orang di sini tetap sama. Dulu adalah saya yang bantu. Sekarang sampai anak saya. Dia langsung berubah roman muka. Genggam tangan. Minta orang di desa kembali anak untuk dia. Akhirnya anak juga sehat. Ayah bersumpah, harus bawa anak pulang. Tidak mau anak akan sama dia seperti dulu. Aktor utama kembali kota untuk berbisnis. Sedangkan desa tetap sama keadaan dulu. Tuan tanah paksa semua orang tanda tangan. Jual tanah untuk mereka. Dan paksa Pak RT. Harus jual. Meskipun aktor utama kaya. Tetapi dia tidak senang. Setiap hari, dia sakit hati dan sakit jiwa. Akhirnya, dia tidak bisa tahan lagi. Dia berkata sama ayah dia mau kembali desa. Karena itu baru pekerjaan untuk dia. Juga pernah mimpi ayah. Semua kita merasa tidak aman jadi kita baru ke sini. Kali ini, dia pasti bisa bantu. Mau berubah desa. Kali ini, ayah tidak menolak. Tahan menangis dan setuju dengan anak. Anak sudah mendebarkan ayah. Pak RT antar seorang lari. Tunggu sangat lama.
Tidak ada bus. Seorang pria berkata. Yang dia tidak izin untuk bus datang. Karena ketika Pak RT pergi, desa ini tidak ada jiwa. Sedangkan aktor utama tidak langsung kembali desa. Dia pergi ke pabrik alkohol Tahun Tanah. Pada saat mereka siap tanda tangan kontrak, aktor utama langsung memukul mereka. Mengancam agen properti berlari. Sekaligus, kali ini dia sudah yakin. Kalau mau berubah desa, harus hancur tempat sini dan orang jahat. Sudah selesai. Langsung hancur alkohol. Meledak aliran listrik. Bakar pabrik alkohol. Semua dibakar. Akhirnya, aktor utama berkata dengan semua orang. Hanya tinggal dia dan orang di desa. Orang lain tidak bisa. Akhirnya, dia bantu orang di desa. Bahagia sama pacarnya. Oke. Cerita sampai sini. Follow saya. Dan komen. Sampai jumpa lagi.